Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada mata perkuliahan Pendidikan dan Promosi Kesehatan, di mana pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai materi evaluasi pendidikan kesehatan klin. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas mengenai materi implementasi dalam pendidikan kesehatan dan juga promosi kesehatan. Pertemuan hari ini juga merupakan pertemuan terakhir yang nanti selanjutnya akan dilaksanakan ujian akhir semester. Baiklah, sebelum masuk ke pembahasan materi yang pertama, sedikit saya review kembali mengenai pendidikan kesehatan yang merupakan suatu proses belajar yang harus dialami oleh individu, keluarga, maupun kelompok dan juga masyarakat yang menjadi sasaran dengan tujuan akhirnya adalah terjadinya suatu perubahan perilaku, ya. Pendidikan kesehatan dapat dilakukan dengan berbagai teknik dan juga media, di mana teknik dan media ini nanti memudahkan kita sebagai petugas untuk menyampaikan sebuah informasi dan juga pesan. Teknik dan media ini harus dipilih berdasarkan siapa sasaran dan apa tujuan kita dan apa SAP kita, ya. Setelah dilakukannya pendidikan kesehatan, kita sebagai petugas akan mengevaluasi beberapa aspek, yaitu aspek dari belajar klien, ya, aspek psikomotor, dan juga evaluasi intervensi dari implementasi yang telah kita berikan, ya. Tujuannya adalah mengevaluasi pencapaian, ya, dari Penkes yang telah kita berikan. Namun pada kesempatan ini, ya, pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai evaluasi dan fokus pada evaluasi pendidikan kesehatan klien. Nah, keberhasilan pendidikan kesehatan dapat dievaluasi dari berbagai aspek, yaitu input, proses, output, outcome, dan juga impact, serta komponen dalam berbentuk pertanyaan seperti apa, di mana, mengapa, kenapa, dan juga siapa, ya. What, where, when, why, dan juga how. Nah, dari hasil evaluasi ini juga dapat dijadikan sebuah acuan sebagai bahan rencana tindak lanjut bagi kita sebagai petugas dalam pemberian pendidikan kesehatan, di mana rencana tindak lanjut ini nanti dapat meningkatkan pengetahuan si sasaran dan mencapai seluruh aspek yang bersangkutan dengan pendidikan kesehatan yang telah kita berikan. Baiklah, langsung saja kita bahas evaluasi, ya, di mana tahapan asuhan di mana tahapan dalam pendidikan kesehatan, ya. Misalnya contoh kita sebagai perawat dalam memberikan asuhan keperawatan, yang terakhir adalah evaluasi, ya. Evaluasi dilakukan untuk mengukur keberhasilan dari SAP, baik itu intervensi dan juga implementasi yang dilakukan, serta menilai apakah dibutuhkannya tindak lanjut. Nah, evaluasi dapat dibagi sesuai dengan macam-macam klien. Nah, di sini ada evaluasi individu. Evaluasi individu ini merupakan tolak ukur yang dapat mengevaluasi seorang individu yang mana dapat atau bisa jadi bermacam-macam bergantung pada Penkes yang kita berikan sesuai dengan kasus individu tersebut, ya. Menurut Barbara Karetman 2004 membagi 5 tolak ukur yang mana dapat dinilai secara umum, yaitu yang pertama adalah namanya self-efficacy, ya, adalah sebuah kepercayaan seorang individu mengenai kemampuannya untuk melaksanakan atau menjalankan sesuatu dari informasi atau pendidikan kesehatan yang telah kita berikan, ya.
Biasanya hal ini lebih spesifiknya terhadap suatu kasus atau perilaku, di mana untuk itu tolak ukur itu bisa jadi berbeda-beda sesuai dengan kondisi individu tersebut. Ya. Selanjutnya adalah kebutuhan mengetahui sebuah informasi, di mana kebutuhan untuk mengetahui sebuah informasi ini biasanya tinggi akan permintaan terhadap klien-klien dengan level kasus atau tingkat depresi dan juga kecemasan yang lebih tinggi. Misalnya, hal ini dibuktikan misalnya contoh pada klien yang memiliki diabetes, hipertensi, ya, reumatoid atau kanker ya, dan beberapa penyakit lainnya. Ternyata kebutuhan informasi ini sangat diinginkan oleh individu-individu atau sasaran tersebut ya. Kebutuhan akan informasi ini juga berkurang setelah misalnya keluhan atau penyakitnya itu membaik. Selanjutnya adalah kepercayaan. Kepercayaan klien terhadap suatu kondisi dapat mempengaruhi proses dalam pendidikan kesehatan. Contohnya di sini adalah untuk mengukur pengetahuan individu tersebut ya mengenai identitas, konsekuensi dan juga persepsi mengenai penkes atau pesan yang nanti kita akan sampaikan, apa yang telah kita sampaikan. Di mana suatu kepercayaan, misalnya kepercayaan yang tidak benar itu dapat berpengaruh terhadap perubahan perilaku atau kesembuhan penyakit dari klien tersebut, sangat mempengaruhi terhadap kepercayaan yang diperolehnya dari pesan yang kita sampaikan. Selanjutnya adalah manajemen diri. Nah, di sini contoh pengukuran untuk pengukuran manajemen diri yaitu menilai bagaimana perilaku seseorang terhadap misalnya kasusnya, misalnya kita sasarannya adalah penyakit jantung nih, dan apakah mereka dan apa yang akan mereka lakukan saat gejala penyakit mereka itu muncul atau timbul ya. Hasilnya adalah orang yang lebih berpengalaman pada kesehariannya mencoba untuk mengurangi gejala-gejalanya. Misalnya pada kasus hipertensi dia dari penkes atau informasi yang kita berikan, misalnya nih pada kasus hipertensi, apa saja yang akan dapat kita lakukan untuk mengurangi gejala penyakit tersebut, misalnya mengurangi mengkonsumsi garam ya. Hal ini adalah contoh penilaian dari manajemen diri yang baik. Dan ada juga evaluasi komunitas, yaitu mengukur apakah rencana pendidikan kesehatan yang telah dibuat membuahkan hasil yang dilakukan pada fase evaluasi terhadap sasarannya adalah komunitas atau kelompok. Dan juga evaluasi pada keluarga, yaitu menilai bagaimana sasaran kita, yaitu keluarga, dapat merespon terhadap pemberian pendidikan kesehatan sesuai dengan SAP yang telah kita lakukan pada tahap implementasi, apakah berhasil atau tidak ya. Selanjutnya kita masuk pada jenis evaluasi, di mana jenis evaluasi ini terdiri dari evaluasi yang pertama yaitu evaluasi struktur ya. Evaluasi struktur ini difokuskan pada kelengkapan tata cara atau keadaan sekeliling tempat pemberian pendidikan kesehatan yang kita berikan terhadap sasaran ya. Selanjutnya adalah evaluasi hasil. Nah, ini berfokus pada respon dan fungsi sasaran kita, di mana respon perilaku dari sasaran kita itu sangat mempengaruhi dari SAP yang telah kita berikan ya. Dan ini dapat dilihat pada pencapaian atau tujuan dan juga kriteria hasil dari perubahan perilaku dari sasaran kita tersebut.
Nah, di sini kita dapat lihat apa saja hal-hal yang ada dalam evaluasi. Bisa kita lihat di sini ada 11, yaitu kecukupan informasi, relevansi faktor-faktor yang berkaitan dengan pendidikan kesehatan yang kita berikan, prioritas masalah yang telah kita susun yaitu berupa SAP, kesesuaian rencana dengan masalah, pertimbangan faktor-faktor yang unik, ya, perhatian terhadap rencana tindak lanjut, misalnya dalam keperawatan, rencana medis untuk terapi, dan logika hasil yang kita harapkan selanjutnya. Seterusnya adalah penjelasan dari tindakan pendidikan kesehatan ataupun keperawatan yang nanti akan dilakukan, keberhasilan rencana yang telah disusun, serta kualitas penyusunan rencana, dan apakah nanti ada timbulnya masalah baru atau tidak. Ya. Nah, di sini dapat kita lihat dari hasil evaluasi, ya. Adapun hasil dari evaluasi yaitu tujuan tercapai atau masalah teratasi. Nah, jika klien menunjukkan perubahan sesuai dengan SAP dan implementasi yang telah kita berikan, ya, berarti tujuan tercapai, ya, dan pesan yang kita sampaikan sesuai dengan SAP yang telah kita berikan, ya. Yang kedua adalah tujuan tercapai sebagian, ya, dan masalah teratasi sebagian. Di mana di sini jika klien, ya, atau sasaran kita menunjukkan perubahan sebagian dari standar dan kriteria SAP pendidikan kesehatan yang telah kita berikan dan tetapkan. Yang ketiga adalah tujuan tidak tercapai atau masalah tidak teratasi. Nah, jika sasaran atau klien tidak menunjukkan perubahan dan kemajuan sama sekali dan bahkan dapat menimbulkan masalah baru. Nah, di sini kita butuhkan tindak lanjut untuk mereview kembali dalam memberikan pendidikan kesehatan sampai mencapai tujuan sesuai dengan SAP yang telah kita tetapkan. Nah, pada penentuan masalah teratasi sebagian atau tidak teratasi adalah dengan cara membandingkan antara yang namanya SOAP atau SOAPIER, ya, SOAP dan SOAPIER. Ya, ini sama halnya dengan dalam asuhan keperawatan, ya, dengan tujuan dan kriteria hasil yang telah ditetapkan. Nah, S adalah subjektif, di mana informasi itu berupa ungkapan yang kita dapat dari klien atau sasaran setelah pendidikan kesehatan yang kita berikan. Selanjutnya adalah objektif, di mana informasi yang didapat berupa hasil pengamatan, penilaian, pengukuran yang dilakukan oleh pemberi pendidikan kesehatan, pemberi pesan atau informasi, misalnya kita sebagai perawat setelah tindakan dilakukan. Selanjutnya adalah analisis, membandingkan antara informasi subjektif dan juga objektif dengan tujuan dan kriteria hasil, kemudian dapat diambil kesimpulan bahwa masalah teratasi atau teratasi sebagian atau tidak teratasi, atau penkes yang kita berikan dapat diterima oleh sasaran atau sebaliknya. Selanjutnya adalah P-planning, rencana tindak lanjut, misalnya nih rencana keperawatan lanjutan yang akan dilakukan berdasarkan hasil analisa. Jika hasil analisa tercapai, maka penkes yang kita berikan berarti berhasil. Namun sebaliknya, kita perlu melakukan rencana tindak lanjut dari hasil evaluasi dan melakukan review kembali sampai SAP dari pendidikan kesehatan yang kita berikan itu tercapai dan adanya sebuah perubahan perilaku dari sasaran yang kita berikan pendidikan kesehatan, ya. Baiklah, demikian penjelasan mengenai evaluasi pendidikan kesehatan terhadap klien. Saya harapkan Bapak Ibu sekalian dapat mencari referensi lain mengenai materi ini
agar dapat memperoleh informasi lebih banyak lagi, dan Bapak Ibu sekalian dapat mempersiapkan nanti untuk kegiatan ujian akhir semester ya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.